Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin meminta waktunya Bapak. Saya ingin melaksanakan wawancara, Pak. Apakah berkenan? Ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Jadi seperti yang kita ketahui, kami memiliki tugas mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah di tugas kita sendiri. Nah, alhamdulillah Bapak sudah meluangkan waktunya ya Pak ya untuk bersedia diwawancara. Baik, wawancara ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Nah, di sini mungkin terkait dengan kepemimpinan Bapak dalam sehari-harinya, kemudian terkait juga dengan kinerja, kegiatan lain dan hal-hal lainnya. Saya mohon izin untuk memulai wawancaranya, bisa Pak? Silakan. Bapak, selama Bapak bertugas menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Pondok Bambu 02 ini, bagaimanakah Bapak bisa mengidentifikasi jika ada sebuah kasus-kasus yang kasus-kasus itu tuh termasuk dilema etika kah atau berupa bujukan moral? Yang pertama, saya berdasarkan pengamatan masalah yang timbul tentunya. Ya. Jadi apa sih masalah yang timbul yang sebenarnya? Itu yang pertama. Ya, Pak. Jadi boleh dilihat dulu dari segi masalahnya ya Pak ya. Nah, selama ini juga bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya. Yang pertama, jika bersifat mendesak, maka saya akan memilih risiko yang paling rendah, ya, dengan tentunya prioritas tinggi. Jika tidak mendesak, saya akan menanyakan pada forum, karena warga sekolah memiliki input yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan yang diambil harus mempertimbangkan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan etis. Seperti itu ya Pak ya, Ya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan baik. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya nih Pak, atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oh iya, tentunya yang pertama adalah dianalisis. Nah, terus dievaluasi masalahnya berdasarkan rujukan moral yang menggunakan argumentasi moral dan etika. Ya itu. Jadi dilihat dulu, kemudian dianalisis dulu, dan evaluasi dulu apakah itu termasuk yang rujukan moral kah, atau dilema etika kah, seperti itu ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama di dilema etika Pak? Saya mendengarkan pendapat dari warga sekolah tentunya ya, yang lebih memahami dan mengenal sekolah dengan cara pendekatan. Seperti itu dulu ya Pak ya, berarti melalui pendekatan, didengar dulu input untuk Bapak sebagai bahan pertimbangan ya. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus khususnya dilema etika? Oh iya, tantangan yang timbul dalam pengambilan keputusan tentunya ketika ada perbedaan pendapat. Ya. Oh, di situ ya Pak ya. Tantangannya ketika ada beda pendapat, kemudian kita harus memikirkan ulang mungkin ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kemudian apakah Bapak selama ini memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, di sini apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedurnya juga mungkin bisa Bapak jelaskan seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jika masalah itu memungkinkan, tentunya dijadwalkan dengan prosedur ya. Yang pertama adalah menganalisis masalah, dan kedua tentunya menampung pendapat forum. Ya. Analisis masalah dulu, kemudian terkait dengan pendapat forum seperti apa, kemudian baru diselesaikan. Nah, berarti untuk jadwal-jadwal tertentunya tidak harus ya Pak? Ya. Disesuaikan dengan kebutuhan pengambilan keputusannya. Ya. Baik Bapak. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika khususnya? Ya, saya hanya mengambil contoh, misalnya faktornya adalah saya selalu bertanya kepada warga sekolah. Forum ya Pak ya. Kemudian mungkin selain dari yang berkaitan dengan ke warga sekolah, atau Bapak bisa mencari lagi dari pihak lain kan kemungkinannya? Ya. Atasan atau apa seperti itu? Ya, ketika sudah diambil sebuah keputusan, tetapi harus tetap tentunya harus dievaluasi ya. Apakah itu benar atau yang terbaik. Tetapi jika masih memungkinkan, maka keputusan itu bisa dirubah. Itulah pentingnya memahami nilai-nilai etika yang bermutu dan tentunya bermanfaat. Oke, baik. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi ya, pembelajaran khususnya ya Pak ya, yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika ini tuh, menurut Bapak yang paling esensial itu apa Pak? Dari segala pengalaman Bapak ini. Ketika mengambil suatu keputusan yang tentunya sangat berat sekali mengambil suatu keputusan, ya itu yang merupakan sangat dilema sekali bagi kami. Jadi bisa kita simpulkan ya Pak, pengambilan keputusan Bapak tentunya juga melalui beberapa pertimbangan. Ada tahapan-tahapannya juga, apalagi ketika permasalahan tersebut berkaitan dengan dilema etika. Ya Bapak, dari yang saya tangkap dari hasil wawancara ini, Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang Bapak ambil tentunya yaitu tadi beberapa tahap, kemudian diambil juga perspektif ke depannya seperti apa. Apakah ini bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan, nyaman untuk keputusan untuk semua pihak. Seperti itu ya Pak. Baik, Pak Nur Hadi, terima kasih banyak atas waktunya terkait wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat faedahnya untuk kami semua, dan Bapak juga dalam menjalankan tugasnya sehari-hari bisa lancar, dan terlebih saya juga jadi tahu cara pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin itu seperti apa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya. Kehadiran saya di sini antara lain bermaksud ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah. Ya, terima kasih banyak sebelumnya ya Pak waktunya. Baik, ini terkait dengan wawancara saya mengenai tugas pembelajaran di program guru penggerak mengenai kepemimpinan ya Pak ya. Nah di sini mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mohon untuk dijawab sesuai dengan pengalaman Bapak selama ini menjabat selaku kepala sekolah. Baik, untuk yang pertama yaitu selama ini ketika Bapak menjabat, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Ya. Baik, untuk itu kita sering menyelenggarakan ada briefing ya, briefing pagi, briefing sore. Nah,
Di situ kita bisa melihat problem-problem yang terjadi pada diri guru-guru, bisa di saat apel di lapangan yang kita bisa lihat, itu termasuk moral dan sebagainya, ya termasuk baik itu siswa, baik itu termasuk individu guru-guru, itu bisa terlihat, ya itu bisa langsung otomatis teridentifikasi. Oh, si A sering terlambat, oh si B sering tidak pakai disiplin, name-tag-nya tidak lengkap ya. Oh, ini kadang-kadang ngomongnya yang begini sama orang tua, itu sebuah teridentifikasi. Ya, itu program-program bisa di depan mata kita sudah bisa lihat tadi. Kita sering turun ya, sering apel bareng dengan guru-guru, kemudian saat briefing, disitulah semua perilaku kawan-kawan kita bisa terlihat. Ya. Oke, baik. Berarti bisa kita lihat di interaksi keseharian ya. Interaksi keseharian tidak selaku secara formal terus ya Pak ya, informal pun bisa gitu kan. Bapak selaku pimpinan langsung identifikasi apakah itu termasuk dilema etika kah atau bujukan moral. Baik. Nah, selama ini juga ketika Bapak menjalankan kepemimpinan kita dihadapkan selalu adanya pengambilan keputusan. Terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan adanya dua kepentingan, tapi dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menjalankannya? Ya, itu juga sama harus kita identifikasi ya, sebuah peristiwa yang terjadi, bagaimanapun kebenaran menjadi kunci di dalam kita memutuskan kebaikan. Apalagi dalam putusan itu juga harus rambu-rambu yang sudah kita bangun, aturan-aturan kita bangun sekolah yang sudah disetujui oleh seluruh stakeholder dari sekolah, maka itu menjadi pedoman, menjadi junjungan tinggi ya, sehingga dengan demikian ya itu menjadi pedoman kita dalam mengambil sebuah keputusan ya. Itu salah satunya adalah itu. Pedomannya ya Pak ya. Kemudian baik, jadi tadi melalui identifikasi dulu ya Pak ya, karena kadang beberapa keputusan itu kita lihat sama-sama penting, sama-sama perlu gitu kan, dicari apa nih solusinya dan jalan keluarnya. Baik Bapak. Nah, jika demikian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Prosedur yang kita lakukan adalah komunikasi ya. Komunikasi karena kita juga memahami bahwa komunikasi adalah kunci dari segala-galanya, adalah komunikasi, kita komunikasi dengan intens, dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang kondusif, sehingga dengan gaya komunikasi itulah insya Allah semua terpecahkan. Kemudian kita bisa dialog secara personal, yang terpanggil, face to face, persoalan-persoalan yang dihadapi, karena kita bagaimanapun seorang pemimpin juga harus menjaga harga diri ya, harga diri setiap guru harus kita jaga, karena tidak satupun orang yang harga dirinya mungkin terabaikan dan sebagainya, maka itu harus kita jaga benar ya. Nah, maka yang terpenting dari itulah dialog komunikasi secara intens kepada teman-teman, apapun persoalannya, ayo kita bicarakan, kita dialogkan, kita komunikasi secara intensif. Baik, jadi di sini adalah kuncinya adalah komunikasi, komunikasi yang baik, yang supaya bisa tersampaikan dengan baik pula. Kadang bisa secara formal maupun informal juga mungkin ya Pak ya, tergantung dengan situasi yang kita lihat atau seperti apa. Baik Bapak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika Pak? Ya. Yang paling efektif adalah satu tadi ya, setelah kita melihat identifikasi persoalan yang ada, maka kita harus segera eksekusi tentang putusannya. Ya tadi kalau sudah terjadi, maka sudah kita panggil, ya secara intern, secara individu, bisa di ruangan ini, kita berikan edukasi pelanggaran terjadi, menyangkut etika dan sebagainya. Kita berikan edukasi bahwa kita dalam menjalankan sebuah proses itu harus rambu-rambu itu harus kita jaga ya, terutama yang menyangkut pada kebaikan dan kebenaran, aturan-aturan yang sudah kita buat, sudah kita buat, itu menjadi bagian salah satu penting yang harus dipatuhi oleh seluruh guru-guru yang ada di sekolah ya, salah satunya begitu. Oke, baik. Jadi tadi
cara komunikasi Ya. ya, intensinya kita, cara komunikasi kita, penyampaian kita. Tadi juga Bapak menjelaskan bagaimana bisa tersampaikan dengan baik dan dipahami, mungkin ya, diterima oleh warga sekolah. Baik Bapak. Kemudian kita lanjut ya Pak. Ya. Untuk hal-hal yang lainnya yang selama ini Bapak laksanakan, mungkin terdapat tantangan dalam pelaksanaannya itu ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak. Menurut Bapak hal-hal apa saja kan? Oh, tantangan itu banyak ya kalau dalam pengambilan keputusannya, karena sebuah pemimpin siap untuk tidak populer atas keputusan yang diambil, ya, walaupun pahit, tetapi keputusan itu adalah untuk kepentingan bersama. Ya, pernah sebuah kasus yang terjadi, kita waktu itu harus mengeluarkan penjaga, ya, ya, karena itu melanggar sebuah kebaikan dan kebenaran, ya, termasuk attitude, ya, maka kita harus keluarkan. Itu kan diperlukan sebuah keberanian, ya, tantangannya adalah bla bla bla. Tapi itu harus kita ambil, ya. Kenapa? Kita setelah pemimpin sudah diberikan peringatan sekian kali sampai 3 kali tetap tidak ada perubahan, maka kita harus mengamankan semuanya. Kita lebih baik kehilangan satu daripada yang lain terganggu, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, sehingga begitu kita keluarkan, alhamdulillah kita aman. Selesaikan. Baik, kalau bisa saya ambil kesimpulan ini, tadi pertanyaan ini tuh dilihat prioritas mana yang paling penting. Meskipun kadang kita memperkirakan apakah ini baik untuk beliau gitu kan, apakah ini menyakiti hati beliau, tetapi untuk kedepannya, Bapak melihat kedepannya. Iya. Ya, salah satunya seperti itu. Baik Bapak. Ya, tantangan sekali Pak untuk hal seperti itu, dan sensitif ya Pak kadang. Betul, ya. Betul. Nah itu yang saya katakan, pemimpin harus tegas juga, harus menyelamatkan yang lain, menyelamatkan orang tua, bukan siswa. Tidak hanya individu satu saja. Walaupun secara kemanusiaan mungkin berlawanan, ya kan, secara kemanusiaan. Tetapi itu kita ambil karena setelah kita adakan pertemuan itu, tidak ada perbaikan. Tidak. Salah satu finalisasinya seperti itu. Sekalipun hanya tidak populer, siap untuk di bla 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 oleh yang bersangkutan, ya. Tapi yang lain kan APP. Oke. Menyelamatkan kapal yang besar. Betul, kapal yang besar, betul. Baik Bapak. Oke, selanjutnya Bapak, apakah Bapak selama ini mempunyai tata kala atau jadwal tertentu terkait dengan penyelesaian sebuah kasus, khususnya yang dilema etika ini ya Pak ya? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Jika ada, bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang pernah Bapak jalankan? Baik, untuk tata kelola pasti ada, ya, karena seorang kepala sekolah harus punya data-data pribadi dulu, ya, ada catatan, ya. Tata kelola itu persoalannya massal dan itu tidak pada individu, maka bisa secara massal juga di saat briefing dan sebagainya. Tetapi kalau masalah-masalah itu tentang individu, malah kita buat pelayanan. Si A kita jadwalan pada hari ini, si B hari ini berapa hari kita selesaikan, berapa hari kita dialog, berapa hari kita komunikasi. Itu tergantung dari persoalan yang ada, ya. Jadi intinya bahwa kita punya program, ya, punya buku khusus untuk catatan pribadi guru, dari guru si A, si B semuanya, saya penjaga sekolah sampai dengan operator semuanya ada, ya. Nah, kita buat itu komitmen apa yang kita ambil, kita buat dialog, kita buat komunikasi secara intens, bisa di ruangan, dan kalau persoalannya ada masalah dan kira-kira itu kita bisa eksekusi di forum, jika itu menyangkut dengan permasalahan bersama. Tapi kalau untuk yang sifatnya pribadi, kita bisa face to face, di suatu ruangan, pendekatannya lebih secara personal seperti itu ya Pak ya. Ya betul, perlu keahlian dalam komunikasi juga ya Pak ya. Cara penyampaian kita seperti apa? Nah itu seorang komunikasi adalah kuncinya, ya. Dan kita seorang pemimpin, bahwa pemimpin adalah seni, seni memimpin. Iya. Ini yang harus ada edukasi kepada para calon pemimpin. Pemimpin adalah seni loh. Tidak pusing bagaimana seni mengatasi masalah, bagaimana seni merekrut, itu seni. Ya, tak kalah itu bisa dilakukan baik, happy. Gitu. Bagaimana literatur bisa happy, guru-guru senang, itu ya terpenting.
Maka di Pro tadi banyak belajar, banyak membaca gimana tentang manajemen kalbu, manajemen semuanya itu wawasan pemimpin kita. Jadi di kala seperti apapun kita tidak emosional, kita harus menjaga karena kita adalah selaku selebritis teladan bagi semuanya. Role modelnya. Betul, pemimpin harus jadi model, ya harus model. Kalau pengen ngajak guru disiplin kita dulu. Kalau kita pengen karakter kita dulu karakter. Nah, sehingga kita banyak teladan itu pun guru dengan anak atau dengan orang tua. Ini yang diperlukan. Wah, Bapak betul. Kata kuncinya tadi highlight ya Pak ya. Iya. Role model, disiplin diri, betul. menjadi cerminan kepada rekan kita, mitra kita, ya kan dalam satu komunitas ini. Wah, keren Bapak. Selanjutnya di sini bagi Bapak sendiri, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang jelas kita sudah punya di sekolah sudah punya SDM ya, SDM yang kita unggul, yang dipilih secara musyawarah guru-guru, maka ada namanya wakasek dan kurikulum, wakasek pendidikan, ada guru senior ya, mungkin juga ada tim kreatif. Nah itu yang menjadi mitra kita dalam mengatasi problem kerja di sekolah. Ya kita harus buat sebelum tidak bisa sendiri, harus banyak masuk dari orang-orang yang ada punya keahlian ya, keahlian di kurikulum, keahlian di siswa, mungkin juga keahlian di bidang masyarakat, harus kita gali, kita menjadikan mitra. Oke, baik, itu bisa stakeholder kita ya Pak, yang kita miliki. Mungkin secara intern. Nah, kalau secara berjenjang nih Pak, ke atasnya gitu kan, otomatis ada pimpinan kita. Sebanyak apa Bapak melakukan komunikasi terkait dijadikannya faktor-faktor untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya, utama adalah pembina kita ya, seperti kayak pengawas ya, itu menjadi mitra yang sering kolaborasi, kemudian juga mitra-mitra keprofesian, ada yang namanya K3S ya, dan PGRI, itu adalah yang menguatkan kita, yang wawasan kita bertambah dengan Kasudi, dengan lainnya. Kebetulan ya karena saya juga bergelut di bidang organisasi ya, kita mudah berkomunikasi dengan mungkin itu terkait dengan sama wilayah lurah ya sebagainya, sehingga kalau ada kegiatan apapun mudah untuk komunikasi dengan SATA, dengan camat, dengan mungkin yang sulit, kita sering bermitra, sering komunikasi ya, sering bareng-bareng kegiatan, sehingga tak lain membutuhkan beliau itu mudah karena apa? Komunikasi. Iya, lagi komunikasi. Erat hubungan, jalin hubungan yang baik, terjadi komunikasi yang baik, dan mempermudah kita ya Pak ya, terlebih di saat-saat pengambilan keputusan juga. Oke Bapak, selanjutnya yaitu dari yang telah Bapak sampaikan tadi, saya menyimak banyak. Kemudian adakah pembelajaran yang Bapak bisa petik selama ini terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Pembelajarannya banyak sekali, bahwa kita harus peka dan kita harus menjunjung tinggi sebuah kebaikan, kebenaran, dan menjunjung tinggi juga aturan-aturan yang kita ciptakan bersama ya, itu menjadi acuan-acuan. Dan kita yang jelas sebagai pimpinan harus cakrawala harus luas, harus banyak membaca, banyak belajar, bisa baca dari kenyataan di masyarakat, baca di organisasi dan sebagainya, itu menjadi untuk menambah wawasan kita dalam menghadapi problem yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik Bapak. Wah, banyak sekali pembahasan kita tadi ya Pak. Dari jawaban-jawaban Bapak saya merasa terbuka kembali gitu kan terkait dengan pertanyaan ini, wawasan Bapak, pengalaman Bapak selama ini bisa dijadikan bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan, solusi terlebih ya Pak dalam hal yang terjadi sehari-hari kita, baik itu apakah merupakan sebuah permasalahan dilema etika atau hanya sekedar rujukan moral saja. Itu tadi kata kuncinya, Bapak bisa menyelesaikannya secara komunikasi yang baik, kemudian wawasan kita juga harus terasah, kemudian tidak hanya sekedar terima jadi, tetapi mencari kembali, menggali kembali, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Akhirnya telah sampai di pertanyaan yang terakhir tadi.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Semoga bermanfaat pengalaman Bapak yang telah diceritakan bagi saya, dan kemudian ke depannya Bapak juga bisa menjalankan ke aktivitas keseharian Bapak dengan lancar dan tetap sehat semangat. Terima kasih banyak Pak Cemas. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Iya, sebelumnya terima kasih karena Bapak telah mengizinkan dan menyempatkan waktunya untuk bertemu saya. Sesuai dengan pembicaraan kita kemarin bahwa hari ini saya meminta izin kepada Bapak untuk melakukan sedikit ngobrol ya Pak, wawancara judulnya. Dan lebih ini bagian dari tugas kami selaku CGP Angkatan 7 untuk modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan para pimpinan yang berasaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon kiranya untuk dijawab sesuai dengan apa yang Bapak alami selama menjadi ataupun memimpin sekolah dalam karir Bapak. Ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi adanya kasus-kasus yang merupakan apakah itu kasus berupa dilema etika atau hanya sekedar rujukan moral? Hari ya, di Kelapa 5 ya. Di sekolahnya keren sekali Pak. Nanti 2 hari bisa ganti. Amin. Masih panjang ya perjalanan. Masih panjang Pak. Salah ya. Iya. Terus banyak belajar dulu, makanya sekarang belajar sama Bapak nih. Ya, yang pertama ya tentu kita sebagai pemimpin ya harus punya sikap yang rendah hati ya. Itu barangkali satu ya, biar kita supaya kita diterima di setiap momen. Dan yang keduanya kita selalu berupaya tidak ada kepentingan apapun secara pribadi, sebagai pemimpin juga jangan kita menunjukkan keegoan kita ya, cuma bahwa kita harus berusaha belajar bagaimana sih menghargai orang lain, baik itu pendapat, ide, gagasan atau apapun ya, itu penting. Terus kita sebagai pribadi seorang pemimpin sebisa mungkin kita harus bisa diterima oleh setiap kelompok ya, jangan sesekali kita berada di kelompok mana ya. Saya pikir itu posisi yang paling aman ya, karena pada suatu ketika kita berada pada satu keluarga ya, kita akan kehilangan satu kekuatan di kelompok yang lain ini. Itu keuntungannya kita bersikap netral ya, tidak, jangan sesekali kita tuh ada dalam kelompok yang mana gitu ya Pak. Saya kira itu bagian orang-orang yang hebat dan yang sukses kalau saya belajar dari sisi artinya orang yang bisa menyatukan, merangkul semua hubungan itu. Kalau kita sudah ada dalam satu kelompok, bagaimana mungkin kita bisa merangkul kelompok yang lain itu basicnya satu tip yang kedua hari ya. Nah, terhadap satu kasus ya, di dalam satu lembaga ya, kita ada permasalahan itu dilema etika, dilema moral, rujukan kan.
artinya kalau ada satu peristiwa kan ada kepentingan di situ. Ya, ada dua kepentingan yang berbeda sehingga terjadi satu permasalahan yang bertolak belakang gitu ya. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi masalah? Ya, yang pertama kita harus menganalisa dulu ya permasalahan itu kenapa terjadi. Kemudian yang kedua mencari sumber informasi sebanyak mungkin, kan gitu ya. Bisa kita lakukan dengan cara ya, meminta informasi dari kedua belah pihak ya secara terpisah, kan gitu ya, di waktu yang berbeda. Kemudian mencari informasi juga sumber informasi dari teman sejawat ya, atau dari pihak yang dianggap tahu permasalahan, kan gitu. Ada kepentingan apa sih, ada konflik apa sih, kan gitu ya. Itu penting ya. Dan sesekali kita terjadi sesuatu langsung kumpulin ya, barangkali yang ada di situ ya. Satu contoh misal saya datang di bulan Juni ke sini, tiba-tiba di bulan Agustus datang dari Polres ya, satu kasus bahwa di sini terjadi satu pelaporan ya terjadi bullying. Terus baru udah datang ya, kasus itu ya Pak. Saya sikapi dengan baik, saya panggil dan polisi yang datang itu sebagai penyidik. Ada gak kesempatan buat saya untuk menyelesaikan tidak pidana ya, dulu di sini ya. walaupun kejadiannya di beberapa terus bisa sampai diberikan ke kepala penyidik di Polres ya, komunikasi. Kemudian saya coba ambil satu orang yang dilaporkan dulu ya. Yang dilaporkan itu sudah terjadi pemanggilan kepada orang bahkan sudah pemanggilan saksi, dan sebentar lagi proses. Saya panggil, terus saya tanya ya, kalau bukti kan sudah ada, secara prosedur dia memang telah melakukan satu kesalahan, kan gitu ya. Kejadiannya di sekolah, kenapa harus di Polres? Ada kesempatan dari keluarga untuk minta maaf kepada, kan gitu ya. Ada nggak? Mau nggak kita selesaikan? Kalau dibantu, malah dia minta dibantu. Dan saya panggil lagi yang ngaduin, Pihak lainnya. Iya. Yang luar biasa, ternyata kedua orang konflik itu adalah yang satu polisi, yang satu pengacara. Sebenarnya orang-orang yang paham hukum ya sebetulnya. Dan kita kan nggak ngerti hukum, kita tahu hukum nggak? Udah, saya masih mau nggak? Bisa. Iya. Yang bisa lihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang nggak selesai. Ya, kita lihat. Digali dulu ya Pak ya. Belum ya, yang kita rupanya dulu sudah diselesaikan. Sudah perlu diselesaikan tidak? Terus gimana tuh? Ya dulu langsung ditemuin. Selesaikan. Akhirnya
duduk bareng gitu. Informasi duduk bareng. Saya sampaikan, saya seorang pendidik yang tidak bapak dari pengacara. Dua-duanya pakai seragam. Lengkap. Jadi memang mereka harusnya bilang bapak ini tidak pernah terima pesan, gitu ya. Saya motivasi saya di sekolah dengan kejadian ini. Jadi kalau sampai ke meja persidangan, saya mak lulus. Kalau itu dua-duanya bapak itu. Wah. Satu pengacara, yang satu polisi. Saya Pak. Belum selesai. Apa yang bisa kita tunjukkan selama ya, saya nggak mau ngerti ngomong, saya nggak mau bicara bahasa di situ. Terus kalau sampai ada seseorang yang merasa menolak usaha, terus kemudian terus dihukum, terus dapat puas berapa? Jauh-jauh kita merantau dari Sumatera Utara ke sini untuk bersyukur. Iya. Sampai saya gituin, saya udah bingung. Kenapa sih? Terus bangga gitu kalau bapak bilang, enggak. Senang kalau lihat menderita orang lain. Lalu dia selesai sampai Damai. damai sampai berangkulan. Oh. Saya nggak mau lagi terjadi. Sampai terjadi silangan menjauh keluar dari Lingkungan. lagi deh. Supaya tidak dibuat ke kami itu bukan malah justru. Alhamdulillah sekarang itu baik. Oh. Jadi Selesaikan ya Pak. selesaikan. Ya, kita tidak bisa bukannya sebelumnya begitu kami jadian panggil roket Lagi panas, betul Bu. Iya. Berarti Bapak di sini sudah menerapkan pengidentifikasian kasusnya terlebih dahulu ya Pak ya. Dan nggak bisa berpikir Bu, Ah. nggak bisa membuat satu kesimpulan iya. ya dari kalau kita tidak membuat satu analisa kan gitu ya. Iya. Kesimpulan apa sih yang mau kita ambil nih kan gitu ya. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil Ada ya triknya, supaya step-nya, apa? gitu, Pak. Supaya permasalahan ini Selesai. supaya justru jangan lagi panas diambil malah bisa di depan kita mereka berantem. Betul, iya. Oke, jadi tadi dari penjelasan Bapak saya menangkap bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini berupa apa sih gitu kan, ini bisa diselesaikan, ini hanya dilema etika saja, oh ini tuh hanya bujukan moral saja dari tahapan yang tadi Bapak jelaskan ya. Baik, itu kuncinya identifikasi, tidak terburu nafsu, itu langsung selesai satu waktu seketika ya Pak. Baik, kemudian selama ini juga ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama yang tadi seperti kasus-kasus tadi ya Pak, di mana adanya dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kan bias sebetulnya ya, kadang ini harus diambil keputusan seperti apa ya gitu. Nah, cara Bapak untuk menjalankan itu seperti apa? Terlepas dari kasus yang contoh yang tadi ya Pak, biasa hari-hari kita mungkin sering bertemu permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya, kita dalam pengambilan keputusan supaya hatinya orang-orang yang berkonflik itu merasa tidak dijolimi ya, tidak dirugikan. Selain kita mengenali satu masalah, kita mencari sumber-sumber informasi ya dari orang-orang terdekat ya, atau mungkin kita cari pandangan-pandangan dari teman-teman ya, seperti apa sih harusnya supaya tidak ada konflik ya kan gitu. Nah, dari pandangan-pandangan yang
kita justru mencari kesamaan pandangan kayak gitu ya, sehingga timbangan ya Pak ya. Dalam rangka menyamakan persepsi ya kita ya dengan teman-teman punya teman-teman juga pandangannya sama nih kan kita itu penting. Analisisnya dulu ya Pak ya, kemudian sumber-sumber informasi yang kita kumpulkan terlebih dahulu. Baik. Nah, tadi tergambar sekilas tentang penyelesaian ketika pengambilan keputusan. Nah, di sini mungkin adakah langkah-langkah atau prosedur? Nah, tadi mungkin tergambarnya ya kita kumpul dulu, saya ambil dulu informasinya. Tapi apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus yang biasa Bapak lakukan? Ini ciri khas saya ketika menangani suatu permasalahan dan harus diselesaikan. Misalkan seperti itu. Ya, tentatif sih memang kan gitu ya, sangat tergantung kepada besar kecilnya masalah itu kan gitu ya. Jika memang konflik itu sangat apa ya namanya dianggap satu konflik besar, kita juga memang harus membuat satu skema jadwal kan gitu ya. Jadwal apa nih? Berjadwal dulu gitu kan. Oh nih kita besok tanggal sekian kita mengundang si A ya, terus tanggal sekian kita harus menentukan sendiri. Selanjutnya kita sebelum mempertemukan keduanya kita cari pandangan-pandangan lain kan gitu ya, baru kita jadwalkan nanti kita pertemukan, kita duduk bareng, kita juga undang beberapa orang sebagai pendukung kita kan gitu ya, supaya apa? Supaya kita juga tidak terindikasi memihak berat sebelah gitu ya Pak ya. Tidak ada kepentingan gitu. Ya. Kenapa? Supaya tidak ada yang dirugikan gitu. Itu mungkin langkah-langkahnya Pak. Kuncinya adalah tergantung situasinya atau kasus permasalahannya seperti apa yang harus segera diselesaikan. Baik Bapak. Kemudian adakah hal-hal yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika kan kita mempertimbangkan benar apa, kemudian ada pertimbangannya gitu, bukan sesuatu yang ya terlalu bujukan moral kan terlebih gitu ya. Ini ada kepentingan yang harus semuanya itu tuh rata, gitu. Sama-sama nyaman, sama-sama dibela seperti itu. Itu bagaimana tuh Pak? Kita sebetulnya sebagai komitmen itu ya tidak saja dalam rangka menangani semua permasalahan ya, tapi dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif, nyaman kan gitu ya, atau bahkan mencegah adanya bentrokan ya, konflik gitu. Yang harus kita lakukan sebagai pemimpin adalah kita membangun satu komunikasi dengan siapa, dengan semua orang ya, dengan sekolah, TNI kan gitu ya, warga sekolah semua. Itu penting ya, Komunikasi yang harus kita bangun ya, supaya apa? Ada rasa kedekatan, ada rasa dihargai, ada rasa pengakuan kan gitu ya. Itu penting ya. Nah, kalau ada konflik, kalau sudah terjadi komunikasi yang baik kan gitu ya, ya apakah itu konfliknya hanya kecil atau besar kan gitu, ada di sana semua mereka kan gitu ya. Ya jadi kenapa? Karena kita sudah membangun seperti komunikasi satu persatu yang barangkali bisa dijadikan satu rasa ya, tidak ya, kayaknya
gitu Kalau ya. mau diteruskan Iya. ya etis nih seperti itu ya Pak ya. Itu penting sih menurut saya. Komunikasi ya, Pak. Komunikasi yang baik. Gitu ya. Itu Jangan paling justru efektif. malah ada konflik kita ada pembiaran. Dibiarkan Kayak tambah meleduk ya. tambah besar. Itu yang banyak sebetulnya dari Indonesia rasa tidak peduli Nah, ya. iya. Jadi nah yang gitu sih ngapain sih Itu biasa gitu ya. kalau sudah pasti masa yang begitu aja Iya. gitu. Malu lah sama Oh, anak-anak ya. betul. Karena kita juga ada komunikasi yang baik, yang nggak usah serius-serius juga ngomongnya kan gitu ya. Ya selesai dengan sendiri. Ada orang ini dengan jahit Iya. gitu ya. Itu tuh yang barangkali yang seharusnya konflik itu kecil Besar. Jadi kuncinya di sini adalah komunikasi. Hal yang paling efektif untuk mencegah tambah membesarnya permasalahan itu dimulai dari komunikasi yang baik ya Pak ya. Oke. Kemudian Bapak, adakah hal-hal yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam hal pengambilan keputusan khususnya untuk kasus dilema etika ini? Yang paling dirasa dan sepertinya ini rumit atau susah gitu. Banyak, ya. Termasuk dengan saya pengen contoh juga mas. Jadi memang di saat saya dapat tugas di bulan Juli kan masuk dan sudah Ajaran baru sudah langsung. baru dan sudah bebas COVID ya. Ya, tatap muka langsung. Kantin sudah mulai buka. Ya. Nah, saya dihadapkan satu permasalahan. Saya ada 9 kelas kantin Ya. ternyata setelah saya tanyakan motor memang beberapa yang hampir 4 tahun Pakai, ya. waktu itu saya ada kunjungan dari Kasudin Oh, gimana caranya supaya saya panggil semua, saya minta dibersihkan mereka nuntut tim saya sudah tahu nasional mulai tahu bahwa sekolah tidak punya kemampuan untuk memanage kantin. Saya cari sumber masalah dulu para menggunakan sama gitu. Jadi masa begitu saya cari sumber yang memang itu Oh, ada kepentingan-kepentingan lain ternyata ya. kita juga nggak biasa Iya. gitu ya. Kalau saya kerja buat saya berarti tidak akan selesai. Terus lanjut Iya. seperti itu Pak Saya Justinus. undang selesai siapa yang kuasa ada satu itu saya bangun mana bukti itu yang bangun terus nanya polisi saya sampaikan sampai satu lanjut 2 kilo siapa panggilan Bapak Ibu buat saya mengingat saya tidak mengenal ada para pemilik pemilik setuju nggak iya sekali lagi setuju kali ini ya apa nggak orang kedua kalau dokter itu orang seperti itu anak yang menurut itu kan Pribadi dari sendiri-sendiri. nggak bisa juga kalau begitu silakan Bapak atau kami yang
Oh, Ya kan? pilihan gitu Pilihan. mereka. Mana bawa ke Indonesia nggak mau lihat. Jadi pilihan kan gitu. Ya. Semangat tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang estafet kan. Belum seperti sedangkan Oh, itu terjadi transaksi luar biasa. Sekolah nggak bisa apa-apa. Kita ketemu di orang tua saya pada saat dulu kan seperti itu tahu apa yang saya lakukan itu saya dalam lama ya lo berani Iya. untuk melakukan hal yang sama ya pas keputusan. saya melakukan ini untuk kembali dan sekarang saya masih apa nanti cerita dulu saya tidak akan bisa melakukan apa-apa di depan yang berapa dengan mengalami Segala kegiatan segala kegiatan pesantren menangani masalah pelayanan yang sedang menangani masalah jenis makanannya adalah kalau hari ada silakan saya malu kalau hal sekecil itu dan mulai sekarang oh, mulailah mereka menerima, mengikuti arahan Bapak ya. yang tidak bisa kita nggak akan dinikmati Ya, lebih yang dahulu. saya tidak berkeputusan saya tidak kan gitu ya Ya, dan menjadi satu gejolak Iya. artinya satu pengalaman saya dalam menghadapi persoalan yang dilanjutkan seperti itu. Tantangannya ya Pak. Tapi di sini Bapak berhasil memberlakukan keputusan yang memang tidak berat sebelah tadi ya. Bapak mengajak mereka bermusyawarah, kemudian hasil akhirnya adalah semua diatur untuk manajemennya itu oleh sekolah di bawah koperasi, dan alhamdulillahnya mereka yang dulu yang punya power ya kan, kita juga kadang segan mungkin awalnya, ternyata bisa menerima. Itu adalah seninya dari komunikasi yang Bapak sampaikan kepada mereka ya Pak. Oh iya, saling menguntungkan ya Bapak. Jadi Baik. kalau kita sudah ada kepentingan gitu ya, ya kalau bisa kan dalam sejarah Iya. ya kita menyisipkan ya mau terlihat atau tidak atau mau besar atau kecil itu penting pasti harus pandai Karena ini, oh balas budi ini gitu ya Pak ya. Pak. jadi Iya. Bebas, saya tidak ada hal yang menyangkut sangkut lagi gitu ya Pak. Oke. Baik Bapak, nah, tadi tantangannya luar biasa sekali. Kemudian di sini ketika pengambilan keputusan tadi ya Pak, dihadapkan dengan suatu kasus di ranah etika, mungkin tadi saya sedikit mendengar Bapak mempunyai jadwal khusus ya, tergantung dengan permasalahan yang ada. Mungkin melihat yang telah terjadi beberapa kali, adakah Bapak membuat program khusus untuk penyelesaian sebuah kasus-kasus seperti ini, mungkin berupa tata cara atau jadwal tertentu, apakah senangnya langsung selesaikan di tempat saja gitu kan, atau punya jadwal lain untuk selesaikan secara perlahan? Nah, bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jelaskan? Bapak lebih condong kemana? Tadi ya, kasus itu kan sifatnya ya kita tidak pernah mengharapkan satu kejadian Permasalahan kejadian ya. dengan satu program
Nah kan memang kasusnya juga belum ada. Tapi manakala ada satu kasus kita nilai dulu kasusnya berat atau ringan gitu. Iya. Kalau dia ngapain kasusnya sih ya ringan salah paham aja kan gitu. Jadi langsung Bisa kita solusikan tapi ini kasusnya sangat krusial nih kan gitu ya, ini berat nih ya, kita banyak kita jadwal kan gitu ya, kita buat jadwal teman-teman siapa ini dulu ya. gitu ya. Kalau itu kapan kita tanya dulu waktunya bisa kapan kan gitu ya. Terus kapan mempertemukan jadwalnya, memang kita harus punya jadwal ya, kalau tidak khawatir terbengkalai. Terus kemudian Menambah lagi ya kan, ya bola salju tambah lama tambah. Iya, itu ya Iya. bisa jadi semakin menasuhnya. Jadi maaf program kan gitu ya. Ada kalau sudah ada satu kejadian ya itu sangat tergantung pada Besar kecilnya, krusialnya seperti apa gitu ya Pak ya. Baik. Berarti di sini lebih ke fleksibel ya, Pak. Iya. Flexibility dilihat dari jenis permasalahan, kasus-kasusnya seperti apa. Baik. Kemudian di sini ketika kita mengambil keputusan ya tadi saya dengarkan penjelasan Bapak, pertimbangan masukan komunikasi itu penting sebagai bahan pertimbangan kita. Tetapi adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya di bidang etika? kita memang harus berupaya ya bagaimana mengalahkan orang. Mengarahkan orang. Oke, itu hal lainnya Pak. Saya akan ingat. Orang-orang di sekitar kita itu bisa akan sama gitu ya. Orang sekitar kita ya Pak. Guru, teknik, ya. Apalagi sudah mengerti permasalahan, bisa dijadikan sebagai sumber ya informasi. Ya, kita cari pendapatnya. Ya, walaupun mungkin pendapatnya bisa berbeda, ya. Kita kan tidak tahu juga orang yang kita tanya ternyata juga punya kepentingan atau menjadi salah satu pihak kan gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu. Ini seperti apa kan gitu Sambil ya. membaca situasi Ya. juga gitu kan dari beberapa orang ini. Jadi kita kalau perlu harus minta ya kesana lah kita lurusin Teruskan lagi gitu. supaya nggak melenceng. Oh iya. Kita juga kecil dukungan dia kan gitu ya. Hubungan ada itu penting menurut saya. Itu juga sebetulnya sekarang semua informasi itu Hubungan ya Pak. ya betul. Berarti itu kalau kita bisa pisahkan internnya kita, warga sekolah di sini khususnya. Nah kemudian kalau berjenjang ya Pak, sekrusial apa yang mengharuskan ada seseorang yang Bapak mintai pendapat atau minta bantuannya untuk penyelesaian kasus? Karena mungkin kalau di atasnya kepala sekolah ada siapa. Harusnya memang sejauh ini saya juga belum sih kan. Belum ya Pak. Ya. Saya suka punya prinsip ya. Selagi masih bisa saya tangani, saya tidak perlu minta pendapat ke atas. Kalau informasi terjadi sesuatu boleh kita sama. Melapor. Ya. Berbeda kan kalau kita minta pendapat. Ya. Kenapa? Saya berpikir kalau masih bisa saya sampaikan. Saya khawatir pimpinan sedikit-sedikit dikit-dikit bisa atau nggak sih kan gitu ya. Nah, jadi selagi masih bisa saya kan gitu ya, supaya saya
Ya, betul. Kita ya Oh iya. Itu sebetulnya bisa Ya, menghasilkan sebagai pemimpin iya bisa nggak gitu ya? masa kayak gitu Kredibilitas aja kita udah itu dipertanyakan. Baik. banyak dan tanpa disadari jadi satu jadi kita kan Membuka diri dan kelemahan kita di situ ya. jadi satu saat jangan ada rasa Udah panik duluan. atau lapor sama atasan kita bisa jadi benar gitu kamu bisa nggak sih yang begini aja nggak bisa selesai kan gitu Bu ya Iya. saya alhamdulillah nggak pernah terus saya berpikir kalau misalnya apa terus dia mau bantuin apa Iya. iya kan Betul. ternyata enggak juga ya itu cuma bisa memberikan satu doang ini nggak bisa kerja ya kan Malah tambah jadi beban lagi gitu ya Pak. jadi akhirnya Bukan pikiran. saya selesaikan sekali bisa kecuali saya tidak bisa kecuali masalah itu ternyata sudah keluar kan gitu ya sudah keluar Tadi porsinya kita lihat juga ya Pak ya, dari beratkah permasalahan ini gitu, kemudian perlukah gitu kan atasan kita membantu kalau memang sekiranya masih bisa kita selesaikan intern atau selaku pimpinan gitu kan di satuan kita pendidikan kalau mau sharing jalankan. sharing emang sejawat aja Sejawat gitu ya. Pak. Saya notice tuh Pak, mereka sejawat. Iya. Saya belum menemukan nih selama wawancara ini rekan sejawat belum muncul. Sejawat Di sini kan banyak ya artinya mungkin dia punya pengalaman kan gitu ya Oke. jadi penting juga kita punya teman-teman di sekitar kita jadikan sebagai narasumber buat kita kan gitu Ya, pandangan lain gimana sih kan gitu berdasarkan pengalaman mereka mungkin kalau suka atasan kan apa ya itu tadi kemampuan itu dia khawatirkan kan gitu ya dia melakukan Iya. kemampuan kita dalam manage satu sebagai yang dia mandatkan kan Iya. dia kan yang memandatkan kita kan gitu ya jadi kalau dikit-dikit saya khawatir dia tuh memberikan satu pilihan nggak bisa kerja Iya. kayaknya kayak begitu aja harus begitu ya Iya. apa sih kayak begitu aja masih nggak bisa diselesaikan kan gitu ya saya hampir anti kecuali itu masalah itu benar-benar Iya, kedinasan yang benar-benar harus gitu kan jenjangnya kita selesaikan. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian dari yang telah disampaikan dari awal hingga akhir barusan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan khususnya dilema etika ini? Pelajarannya yang pasti kita semakin paham ya karakter gitu ya orang ya kan Iya. itu pengalaman berharga buat kita jadi satu pembelajaran ya Karakter orang rekan ya kan, rekan mitra kita gitu ya kan. ternyata ada kepentingan Kepentingan terselubung kah, pure murni melaksanakan tupoksi kah gitu ya Pak. pengalaman ya insya Allah dengan kita mampu mengatasi masalah tingkat kematangan kita sedikit bertambah kan gitu ya kita juga harus ini satu sikap kita ada pembiayaan semakin bertambah Malah tambah ya. Baik, di sini berarti bisa saya sebutkan sedikit ya Pak, dari pengalaman Bapak selama menjabat selaku pimpinan di satuan pendidikan, menghadapi kasus atau permasalahan dilema etika itu kuncinya adalah komunikasi. Kemudian kita tidak gegabah mengambil keputusan, harus melalui tahapan-tahapan yang tadi disebutkan. Tahapannya
adalah dilihat dari mana besar atau kecil krusialnya masalah tersebut. Kemudian tidak hanya diri sendiri yang mengambil keputusan mutlak pribadi, tetapi lebih memperhatikan pada pendapat, sumber-sumber informasi lain. Selama itu masih bisa terhandle oleh satu intern kita, keterlibatan pimpinan di atas kita bisa hanya berupa laporan saja bahwa terjadi permasalahan ini dan sudah diselesaikan baik seperti itu. Dan peran rekan sejawat tentunya mengambil hal yang penting juga di sini ya Pak, karena lebih paham ya kan, setara juga gitu, tidak akan lebih terbuka. Biasanya kalau curhat atau ada masalah gitu masih dapat, mereka kan gak ada kepentingan ya. Ya betul. Satu pendapatnya Lebih memahami juga ya Pak. Itu kadang-kadang maaf ya, hanya aku yang nggak mau cek sama teman sejawat ya. Kalau kejadiannya bernama kamu nggak pernah kan gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa sih harus kesana duluan? Iya. Kita sering ketemu, sering ngobrol. Apa itu cuma gampang begini aja. Iya. Jadi saya pikir kita tidak boleh juga kayak menghargai yang ada sekitar kita. Aware, pernah ya. malu kayak kalau kita minta pendapat dari bahwa kita Tetap diingatkan dalam rangka ya kan, dalam rangka supaya permasalahan itu cepat terselesaikan. Baik. dan sehebat apapun kan kita jangan pendapat kita sendiri. Cuma wanita sendiri yang paling benar ya Pak ya. Itu kan ternyata orang lebih cemerlang berpikirnya tidak ada Betul. atau tidak ada beban. Orang yang tidak ada beban dalam berpikir Betul. Iya Pak. jadi kita tidak bisa abai ya. Baik. Saya setuju sekali Bapak. Bahkan tadi sedikit membuka pengetahuan lagi pada kami yang mendengarkan penjelasan Bapak di sini. Yang terakhir yaitu tadi selain komunikasi, ya, komunikasi kuncinya. Kemudian sering menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita lebih banyak lagi memahami karakter individu tiap orang, baik itu rekan sejawat, satuan pendidikan yang kita pimpin, dan lagi di sini Bapak posisinya sudah menjabat selaku ketua K3S juga ya, tidak hanya rumahnya sendiri tapi rumah orang lain juga harus diperhatikan, ibaratnya seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, Pak Sarif terima kasih banyak atas wawancara hari ini, sangat membuka sekali ilmu baru kalau buat saya. Ilmu baru dari pengalaman Bapak dan pandangan-pandangan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berasaskan nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di kinerja saya sehari-hari, kemudian Bapak juga selaku pimpinan di sini bekerja dengan nyaman, tidak banyak masalah seperti dilematika atau pendidikan moral seperti ini. Tetap sehat Bapak, lancar untuk kegiatannya. Terima kasih banyak, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sukses terus buat Bu Erwin.